kenapa juga sekarang gini ya, apa bedanya mimbar bebas yang dilakukan kita sekarang dengan projo juga kan mau bikin kan, rakernas apa bedanya apa, kongres bedanya apa, kayak begitu ya. Apa kita itu ya, karena inget kan November tahun ya Napatilas November 2024 kita ARM ini kita kesana untuk yang pertama kali menyegel tanahnya Jokowi, dan sekarang katanya sih udah jadi nih yang kemarin kita segel. Kenapa sih kita kemarin kita segel? Kita sebagai ibu-ibu tuh kita itu tidak rela ya, tidak rela seorang Jokowi presiden yang bikin hutang kita itu banyak, kemudian diberikan tanah sebegitu besar gitu ya. Jadi kayaknya tuh nggak worth it aja gitu, nggak pantas gitu loh. Jadi gitu. Oke, lanjut Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini kita ada di suatu tempat di tengah tol di rest area. Kita sedang menuju perjalanan ke Solo. Gitu. Kita ke sana untuk kalau untuk ARM sendiri ini adalah apa sih kilas balik ya. Apa kita itu ya, karena inget kan November tahun ya Napatilas November 2024 kita ARM ini kita ke sana untuk yang pertama kali menyegel tanahnya Jokowi, dan sekarang katanya sih udah jadi nih yang kemarin kita segel. Kenapa sih kita kemarin kita segel? Kita sebagai ibu-ibu tuh kita itu tidak rela ya, tidak rela seorang Jokowi presiden yang bikin hutang kita itu banyak, kemudian diberikan tanah sebegitu besar gitu ya. Jadi kayaknya tuh nggak worth it aja gitu, nggak pantas gitu loh. Jadi gitu. 6 kali lipat. Iya, berapa? Dari presiden sebelumnya. Iya betul gitu. Karena ya. dia bikin peraturan sendiri. Iya, jadi pokoknya nggak worth it aja gitu dengan apa yang dia sudah lakukan dengan oleh bangsa ke kita ya. Harusnya Jokowi itu ditangkap dan diadili, bukan dikasih hibah, bukan malah dikasih satu pengalaman, fasilitas gitu. Dan sekarang walaupun Jokowi ini bukan seorang apa-apa sekarang ya, tapi masih kayak presiden. Jadi kayak kadang-kadang kita sendiri kayaknya masih teringatnya Jokowi presidennya, karena di dalam segi pengamanan segala macam tuh nggak ada yang berubah. Seperti gitu sih. ada dua matahari kembar. Betul, ada dua matahari kembar gitu. Udah. Ada yang lain mungkin. Kalau masalah adili Jokowi gimana nih? Kayaknya Pak Prabowo nih lebih suka ya korupsi ya, tapi ya apa itu strategi mungkin Pak Prabowo atau Iya. apa? Iya. Silakan bisa Jadi, komentar. Oke, jadi begini, kalau misalnya mengenai masalah adili Jokowi ya, kita sih tetap ya kan, ingat loh, Jokowi itu tidak hanya dalam utang tapi juga dalam korupsi ya. Itu juga dia ada di situ banyak banget itunya Jokowi di dalamnya ya. Contohnya WUS aja. Kalau WUS itu sebetulnya kalau WUS itu tuh sudah cukup untuk Pak Prabowo ataupun KPK untuk memanggil Jokowi, kemudian menangkap, kemudian baru kita adili sama-sama. Jadi seperti itu. Jadi sebetulnya sih kalau untuk tangkap dan adili ini adalah suara rakyat Indonesia gitu yang meminta kepada Bapak Prabowo ya untuk mendengarkan kami, karena kami sendiri bukan karena berdasarkan kebencian yang tidak ada alasan, bukan, tetapi karena kami punya alasan, dan alasan itu sudah dirasakan dan sekarang juga sudah mulai dikumandangkan, diomong-omongkan oleh orang-orang. Dan jangan lupa juga beberapa koruptor yang sudah ditangkap semua bicara tentang aliran dana yang ada ke Solo itu. Jadi kalau menurut saya sudah lagi jangan ditunggu-tunggu lagi, udah buktinya udah banyak. Jangan sampai masyarakat itu marah, rakyat itu marah, akhirnya benar nanti ada rakyat menawur mantan pemimpin. Itu. Dari beberapa gerakan itu terlihat terkesan ya udah gitu-gitu aja gitu. Nah, dengan adanya mimbar rakyat ini kan kemarin sempat ada penolakan gitu. Nah, menurut Ibu nih, ya kondisi propaganda seperti ini nih harusnya ditanggapi seperti apa, Bu? Ya pastinya ya kalau kita mau membuat suatu acara seperti mimbar bebas ya, di situ dimana kita ini kan ada salah satu itu pasti akan ada penolakan dari pihak aparat. Tapi yang penting itu adalah ingat, kita adalah negara demokrasi, yaitu mengemukakan pendapat itu ada dijamin oleh undang-undang selama kita kewajiban kita sebagai warga negara ya seperti SP itu sudah diinikan. Tetapi masalah polisi tidak berhak melarang. Jadi harusnya
kalau aku ya kita tetap jalan terus. Emang kenapa sih? Apakah ada yang salah dengan acara itu? Enggak, kalau enggak ada. Berarti Itu mereka aja. ketakutan Kayak, sepertinya. jadi Ya? sepertinya ketakutan dan Karena merasa bersalah. betul. Jadi juga kenapa juga sekarang gini ya? Apa bedanya mimbar bebas yang dilakukan kita sekarang dengan projo juga kan mau Iya. bikin kan? Rakernas apa-apa. Kongres. Bedanya Kongres. apa? Kongres bedanya apa? Kayak begitu kan. Jadi akhirnya jadi tanda tanya buat kita gitu. Itu aja sih. Kalau kita sih tetap datang walaupun kita udah tahu kalau akan itu gagal atau segala macam, tapi kita tetap datang lah gitu. Namanya mimbar bebas, saya kan bebas ya, Bebas mimbar dong. bebas, mimbar rakyat gitu. Kita bebas bersuara walaupun dimanapun selama SP itu ada. Rakyat itu terkesan cuek ya terhadap kondisi seperti ini. Bukan berarti mereka nggak peduli gitu. Nah, gimana sih cara meyakinkan rakyat gitu biar bisa sadar bahwa negara ini nggak baik-baik aja ya? Iya. Memang paling susah itu adalah memberikan pengertian kepada teman-teman ya, kalau misalnya memang ini negara ini tidak baik aja. Apa yang kita sekarang kalau misalnya kita sedang alami ekonominya susah, itu adalah karena kesalahan dari kebijakan yang dibuat oleh pemimpin kita. Jadi seperti itu gitu. Jadi tidak ada yang bisa kita lakukan. Yang pasti adalah yang sudah sadar ini adalah tetaplah bergerak, tetaplah melawan. Itu aja, dan akhirnya mereka akan melihat apa yang kita sudah lakukan. Itu aja sih. Ya, dugaan masyarakat kan biasanya kalau ada pergerakan itu ada hukumnya. Iya, Nah, pasti. kira-kira ini ada bayar nggak? Soalnya Nggak ada. meminjam istilahnya Roy Suryo ya, kalau di Jokowi kan ada orang cutting, Iya, ya kan? iya, iya. Nah, kalau di belakang Ibu ini ada orang besar, gimana? Nggak ada orang besar, Kira-kira? adanya Allah kita Ya, ya kalau itu sih masalah kayak gitu seperti itu memang ini adalah gerakan masyarakat sih, gerakan masyarakat yang nggak bisa didiemin gitu. Kalau misalnya kita ada punya bohir itu gampang banget, bohirnya aja di itu pasti gerakan Diambil. kecil-kecil ini pasti akan Oh, diam. kena tracking ya, bisa gampang gitu. tracking sebenarnya. Itu benar gitu. Jadi kalau karena kita adalah gerakan masyarakat di mana duit itu adalah dari kita, dan itu duitnya bukan duit banyak ya, duitnya duit receh ya. Jadi ya mereka mau berhentikannya bagaimana gitu. Itu aja sih. Dan memang lebih pure itu adalah gerakan masyarakat di mana tidak ada bohir, karena pada saat kita ada bohir maka idealisme kita hilang. Oke, Amin Rais beberapa waktu lalu sudah memberikan peniup fluid lah, Iya. whistleblower Iya, iya, bahwasanya Jokowi harus dihukum seumur hidup. betul. Iya betul. Menurutnya meyakinkan publik agar bisa dihukum itu gimana, Bu? Kira-kira Begini ya. agak rumit ini Iya, rada masalahnya. rumit memang. Karena gini, kadang-kadang masyarakat kita ini kan masih terpukau dengan apa yang Jokowi lakukan seperti WUS ya. WUS. Kemudian dia Jokowi itu sudah berhasil membangun berkilo-kilometer, beratus-ratus infrastruktur lah gitu. Iya, Tapi mereka bagus-bagus. lupa gitu loh. Masyarakat kita lupa kalau itu semua itu adalah hutang. Dan kebanyakan orang yang kagum itu adalah orang-orang adalah orang yang tidak pernah naik bus dan tidak pernah juga merasakan tol. Tapi dia ikut membayar hutang yang sudah digitukan oleh Jokowi. Jadi ini memang adalah adanya pembodohan gitu ya. Cuman ya aku tadi bilang gitu ya, jangan pernah bosan untuk bergerak dan jangan pernah bosan untuk mengedukasi. Jadi kita bergerak jangan kita hanya melawan aja, tapi juga sekalian kita mengedukasi masyarakat. Karena begini, pada saat kita turun ke bawah banyak sekali kita berhadapan dengan masyarakat, baik yang pro maupun yang kontra. Nah, tantangan di sini adalah yang kontra. Mereka akan bertanya, kenapa sih Bu bikin macet? Kenapa sih Bu itu? Nah, kita jelasin sama mereka kalau misalnya ya inilah yang terjadinya. Kenapa Bapak susah? Bapak punya anak susah nggak cari kerja? Itu karena sistem yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jadi itu gitu. Iya, Mantan tapi kan presiden. mindset rakyat itu emang kalau cari kerja ya tetap harus berusaha. Ya. Bahkan di komentar-komentar sebagai akun-akun aktivis ini kan, ya dari ngapain demo-demo ya, lebih baik cari kerja aja gitu. Sedangkan kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi segala macam di negara ini kan dibuat rumit oleh selama 10 tahun terakhir sama rezim Jokowi. Iya. Nah, cara memperbaiki pola pikir masyarakat yang udah rusak ini gimana, Bu? Kira-kira? Begini, oke, ini balik lagi ya, kita nih, ya balik lagi nih ya, kita ngomongin mengenai masalah untuk mencari kerja aja kita sulit, ya, susah. Nah sekarang kita lihat, apakah dengan terakhir pada saat Jokowi itu ya,
dengan Gibran itu anaknya, which is itu anaknya. Padahal kita ingat loh KKN, nepotisme itu sudah tidak boleh di Indonesia. Ingat terakhir pada saat Soeharto ya, itu sudah tidak boleh. Tetapi Jokowi di rezim Jokowi malah itu membuat kita rakyat Indonesia menjadi lebih sulit lagi mencari kerja. Kenapa? Karena akan menjamurnya ordal orang-orang dalam yang which is itu langsung dicontohkan oleh Jokowi gitu. Jadi memang susah, maksudnya gini, untuk mindset itu tidak akan bisa berubah kecuali dialah yang sadar sendiri gitu. Jadi untuk kitanya, kaminya nggak ada yang kita bisa buat selain kita mensiarkan gitu. Itu sih, itu aja sih. Dan memang harus ada ini, memang harus dihukum si Jokowi sih. Jadi oh iya memang dia salah. Benar ya? Dah, banyak salah. Bu Esi. Terakhir. Oke. ALM sebagai aliansi yang begitu gigih menyuarakan adili Jokowi, bisa nggak? Masih ingat nggak untuk refresh sama masyarakat ya? Ya. Berapa banyak kesalahan Jokowi? Banyak. Oke, satu, ya kan? Yang satu yang pasti itu dia adalah dia sudah membuat hutang-hutang yang banyak sekali. Ya. Kemudian mecah belah masyarakat. Ingat Adrun, cebong, kampret, itu semuanya terjadi di zamannya Jokowi sampai sekarang, buzzer ya. Kemudian apalagi? Boleh nama nggak? Boleh, silakan. Banyak. TKA loh. TKA itu dia lebih mengitukan expatriate yang tidak expert, yang tidak ahli daripada anak-anak bangsanya sendiri. Kemudian coba silakan. Ayo silakan. Ya enggak lu aja. Enggak sudah aja. Udah ngomong. Ya. MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, terima kasih Om Lim, semuanya, kawan-kawan yang sudah berjuang tanpa lelah dan istiqomah dalam perjuangan di jalan Allah ya. Kami berjuang bukannya apa-apa, hanya untuk Indonesia lebih baik. Jokowi itu kesalahan terlampau banyak, terutama kebijakan-kebijakannya yang amburadul. PSN yang dibuat hampir seluruhnya bermasalah. Salah satu PIK 2. PIK 2 itu PSN yang sangat bermasalah karena menciptakan negara dalam negara. Kemudian IKN, Rempang, Wadas, Morowali, Halmahera, semua Raja Ampat itu bermasalah. Hanya menguntungkan Jokowi, keluarganya, dan segelintir orang. Dan Undang-undangnya dirubah, undang-undang Minerba dirubah, semua undang-undang dirubah untuk menguntungkan dia. Dan dia bilang hilirisasi, padahal itu tidak ada hilirisasi, dia hanya hilirisasi hanya kedok belaka. Karena nikel yang selama ini dia ambil, dia keruk dari bumi Indonesia, dikirim langsung ke Cina. Di Indonesia tidak ada data di bea cukai kita, tapi di Cina ada sekitar 5,5 juta ton nikel yang masuk. Itu satu. Itu berapa ratus triliun ya kayak gitu. Terus kedua Rempang, bayangkan rakyat Indonesia, bumi Indonesia, nenek moyangnya tinggal di sana, lahir di sana, semua dipindahkan, diusir. Nah itu suatu kejahatan ya. Terus kemudian PIK 2 mana orang-orang kita, orang-orang Melayu pribumi bisa masuk? Nggak bisa. Dan mereka hanya memasukkan orang-orang dari luar, bangsanya oligarki rakus ya, oligarki rakus. Kemudian Jokowi itu merasa tidak bersalah, tidak berdosa, seolah-olah negara dia punya. Dan satu lagi di era Jokowi juga lah, aparat pengaman itu dijadikan alat penguasa politik. Dibiarkan korupsi mereka, kemudian dipegang kepalanya. Nanti kalau ada apa-apa, mereka akan jadi orang susah untuk ini. Satu, terus kedua MK juga dan undang-undang dibuat untuk kepentingan mereka, termasuk Omnibus Law itu harus dicabut undang-undang itu. Kemudian DPR juga sekarang 99% itu hasil dari uang oligarki. Jadi mereka menang atas uang oligarki. Jadi mereka menang dan mengabdi kepada oligarki, bukan kepada rakyat Indonesia. Jadi percuma kita teriak-teriak, berbusa, kita demo, kita aksi, kita apa, mereka hanya senyum-senyum. Tapi nanti Tuhan akan balas kejahatan mereka semua ya. Itu aja. Itu adalah dari hanya sedikit ya. Itu sebagian sedikit. besar yang kelihatan. Udah. Ada yang mau ditanya nggak? Udah. Ada ya. Kalau nggak ada, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.